Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan sosial ditemani oleh Ibu Meli Yanti dari SMP Negeri 2 Muara Uya. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa kita mengerti dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yaitu siswa nantinya mampu menjelaskan faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya. Kita akan lanjutkan materi setelah pesan-pesan berikut ini. Oke anak-anak, kita lanjutkan materi pada hari ini, tetapi sebelumnya perhatikan gambar berikut ini. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian dan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya ya. Kita lihat di sini ada gambar orang membajak sawah dengan menggunakan tenaga hewan ya, kemudian berubah menjadi tenaga mesin ya. Kemudian ada gambar HP juga ya, dia selalu mengalami perubahan. Kemudian ada sebelumnya mengetik dengan menggunakan mesin tik biasa, kemudian berubah dengan menggunakan laptop. Kemudian di sini ada kalau kita mengambil uang itu sekarang sudah menggunakan anjungan tunai mandiri. Kemudian di situ ada juga sebelumnya pasar itu dengan cara kita pergi ke pasar tradisional untuk mendapatkan barang atau jasa, tetapi sekarang sudah berubah menjadi menggunakan secara online. Nah, tentu kalian masih ingat ya bahwa setiap masyarakat itu mengalami perubahan dari waktu ke waktu, tidak ada yang tidak berubah. Nah, perubahan tersebut tentunya tidak terjadi begitu saja, tetapi ada faktor-faktor yang mendorong sehingga terjadinya perubahan sosial budaya tersebut. Nah, faktor-faktor perubahan sosial budaya ini adalah suatu faktor yang nantinya yang mendorong sehingga terjadinya perubahan ya. Jadi ada beberapa faktor. Dan di sini nantinya kalian bisa menggunakan buku siswa ya, halaman 97 sampai 109. Adapun faktor-faktor penyebab perubahan sosial budaya ini terbagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah yaitu faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam masyarakat ya, dari dalam masyarakat itu sendiri sehingga nantinya menyebabkan perubahan itu terjadi. Kemudian ada yang kedua yaitu faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar masyarakat sehingga menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Nah, yang pertama ya, faktor internal ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah bertambah dan berkurangnya penduduk. Kemudian yang kedua penemuan baru. Kemudian yang ketiga ada konflik. Kemudian faktor eksternal terbagi menjadi 4. Yang pertama terjadinya pemberontakan atau revolusi. Kemudian yang kedua perubahan lingkungan alam. Dan yang ketiga peperangan. Kemudian yang keempat adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, inilah faktor-faktor yang menyebabkan sehingga terjadinya perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat. Nah, akan Ibu bahas lebih rinci ya pada bagian berikut ini. Yang pertama ya, yaitu bertambah dan berkurangnya penduduk. Setiap penduduk ya di dunia ini pasti mengalami suatu perubahan dari waktu ke waktu. Tidak ada yang tetap. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh angka kelahiran atau natalitas. Kemudian yang kedua
angka kematian atau mortalitas. Kemudian yang keempat dipengaruhi oleh perpindahan penduduk atau migrasi. Nah, bertambah atau berkurangnya penduduk ini bisa menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Kita ambil misalnya contoh ya, misalnya terjadi perpindahan penduduk dari desa ke kota atau istilahnya urbanisasi ya. Terjadi urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota, sehingga di kota ini nantinya akan mengalami suatu perubahan ya. Bisa kita lihat yaitu di kota ini terjadinya penumpukan masyarakat, kemudian terjadinya berbagai macam masalah kependudukan, misalnya terjadi kepadatan penduduk ya. Kemudian ada banyak masalah-masalah sosial yang dihadapi karena penduduknya sangat banyak. Sedangkan di desa yang ditinggalkan oleh penduduk, khususnya penduduk-penduduk yang produktif, sehingga di desa akan kekurangan tenaga kerja ya. Menjadi banyaknya lahan-lahan pertanian yang menjadi terbengkalai begitu ya. Kemudian kita lanjut yang kedua, adanya penemuan-penemuan baru. Nah, penemuan-penemuan baru di dalam masyarakat nantinya bisa menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Nah, sebelum adanya penemuan baru atau istilahnya inovasi, ini ada proses dulu ya. Yang pertama adalah discovery ya, discovery. Discovery ini penemuan yang dilakukan oleh suatu masyarakat tetapi belum diakui secara ini oleh masyarakat ya. Sedangkan nantinya berubah ke bagian yang kedua ya. Ada istilah discovery, kemudian ada inquiry. Kalau inquiry sudah diakui ya, kemudian berkembang terus sehingga menjadi inovasi. Kita lihat di sini ada contoh ya, inovasi karena adanya penemuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ya, khususnya itu HP ya, gadget begitu, sehingga ini merubah masyarakat ya, merubah masyarakat yang dulunya anak-anak itu senang bermain dengan permainan yang sifatnya tradisional begitu ya. Tetapi sekarang kita lihat di masyarakat kita ya, anak-anak sekarang ini banyak yang asik bermain dengan HP-nya ya, bermain games dan lain sebagainya begitu ya. Sehingga terjadilah perubahan yang tadinya masyarakatnya senang bermain yang tradisional, sekarang udah nggak ada lagi, hampir tidak terlihat begitu. Terjadilah perubahan. Kemudian yang berikutnya, nah adalah ada gambar di sini ya. Tadinya nantinya penemuan mesin-mesin misalnya. Nah, dengan adanya penemuan mesin-mesin yang tadinya menggunakan tenaga manusia, kemudian berubah dengan menggunakan tenaga mesin begitu ya. Jadi di masyarakat itu sudah berubah, banyak menggunakan mesin-mesin sehingga mendorong terjadinya perubahan di masyarakat. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu yang ketiga, pertentangan atau konflik. Pertentangan atau konflik ini biasanya terjadi di masyarakat ya, bisa terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, ataupun individu dengan kelompok ataupun sebaliknya ya. Kita lihat konflik. Ada semacam pertentangan. Dulu ada contoh ya, ada gerakan Aceh Merdeka. Gerakan Aceh Merdeka ini ingin dia melakukan semacam pertentangan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Dengan maksud apa? Akhirnya terjadilah pertentangan begitu, kemudian memerlukan proses waktu yang sangat lama, kemudian berdamai begitu, dan akhirnya terjadilah semacam suatu perubahan di mana Aceh tetap menjadi bagian daripada NKRI, tetapi dia menjadi daerah yang istimewa, yang lebih diperhatikan ya, sehingga terjadilah perubahan sosial budaya. Oke, yang berikutnya adalah terjadinya pemberontakan atau revolusi.
ya. Pemberontakan atau revolusi ini biasanya terjadi karena adanya ketidakpuasan terhadap pemerintah, ya, terhadap pemerintahan. Bisa kita ambil contoh untuk masyarakat kita Indonesia pada waktu dulu, ya, karena kita sudah dijajah oleh bangsa Barat, ya, yang pertama oleh Belanda, kemudian oleh Jepang, yang pada akhirnya menimbulkan rasa tidak puas begitu, ya, terlalu lama dijajah dan akhirnya kita melakukan suatu pemberontakan, melakukan suatu revolusi, ya. Revolusi, kita ingat ya bahwa revolusi itu adalah perubahan yang terjadi secara cepat begitu. Jadi pada tanggal 17, ya, tanggal 17 Agustus dilakukanlah revolusi, yaitu namanya Proklamasi 17 Agustus 1945 yang telah merubah bangsa kita menjadi bangsa yang merdeka, ya, berubah, yang tadinya dijajah kemudian berubah menjadi merdeka, yang bebas menentukan nasib bangsanya sendiri. Terjadilah perubahan sehingga menjadi faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Yang berikutnya adalah yang menyebabkan terjadinya perubahan yang disebabkan oleh perubahan lingkungan alam, ya. Kita lihat alam ini bisa berubah karena apa? Bisa karena manusia, tetapi bisa juga karena secara alamiah begitu, ya. Kalau kita lihat pada gambar ibu berikut ini, ya, kalian perhatikan di sini ada yang karena alam, juga ada karena manusia, ya. Kalau kita perhatikan misalnya di sini ada polusi air karena manusia atau karena alam? Bisa dua-duanya sebenarnya, ya. Kemudian yang kedua di sini ada tsunami di Aceh pada waktu itu, ya, terjadi tsunami. Ibu rasa kalau tsunami ini tidak ada yang bisa buat begitu dan tidak ada orang yang pengen, ya. Jadi dia terjadi secara alamiah begitu. Kemudian ada gunung meletus, ya. Gunung meletus ini membawa dampak yang luar biasa, bukan karena manusia tetapi karena sang pencipta. Artinya terjadi secara alamiah. Kemudian yang ketiga kita lihat di sini ada gambar di jalanan terjadinya polusi, ya, polusi udara, tentunya ini disebabkan oleh karena manusia. Kita ambil contoh, kenapa perubahan lingkungan alam kok bisa menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Kita ambil contoh, misalnya tsunami atau gunung meletus. Kalau ini gunung meletus, tsunami terjadi, maka masyarakat di sekitarnya ini akan mengalami suatu bencana begitu, ya. Ada yang kehilangan tempat tinggalnya, kehilangan keluarga, ya. Kemudian kehilangan pekerjaan. Akhirnya mereka berpindah begitu. Berpindah, direlokasi ke tempat-tempat yang aman, dan tentu saja masyarakat itu harus menyesuaikan diri di tempat yang baru, ya, yang baru. Akhirnya terjadi perubahan juga di dalam masyarakat itu sendiri. Baik, kita lanjut ke bagian berikutnya, peperangan, perang. Apa yang terbayang di mata kalian, ya, kalau ada istilah perang begitu, ya. Perang, saling hantam, ya, saling serang, bukan hanya fisik, bukan hanya fisikis, tetapi juga menggunakan fisik dan menggunakan kekuatan militer yang tentunya akan menjatuhkan negara lain. Bisa kita ambil contoh di sini, ya, terjadinya peperangan di Israel dan Palestina, ya. Luar biasa itu terjadi peperangan, tentu saja akan merubah kehidupan masyarakat di sana, ya. Yang tadinya hidup damai, ya, hidupnya tenang begitu, dengan adanya peperangan ini kehidupan jadi berubah, ya, menjadi serba kesulitan. Akhirnya terjadilah perubahan, yang tadinya hidupnya enak kemudian menjadi serba berkekurangan dan tidak aman begitu. Oke, yang terakhir, ya, di sini yaitu adanya pengaruh kebudayaan masyarakat lain.
Dan kalian bisa ingat-ingat ya, sebenarnya pelajaran ini sudah kita bahas dulu ya dalam kelas 7 sebenarnya ya. Coba kalian ingat-ingat kembali. Baik, yang pertama adanya pengaruh kebudayaan masyarakat lain, yaitu dengan cara difusi. Difusi adalah proses penyebaran kebudayaan dari suatu masyarakat ke masyarakat lain, dari suatu tempat ke tempat lain, dari satu individu ke individu lain. Kemudian difusi ini bisa terjadi secara langsung maupun tidak langsung ya. Misalnya yang tidak langsung dengan cara kita menonton di televisi, misalnya cara berpakaian misalnya, lalu kita melihat di situ, kemudian kita mencontoh, maka terjadilah yang namanya difusi, begitu. Terjadilah perubahan kebudayaan ya. Kemudian yang berikutnya adalah akulturasi. Akulturasi itu adalah bertemunya dua budaya ya, budaya asli kemudian budaya baru, tetapi tidak meninggalkan budaya aslinya. Contoh ya, tadi ada Masjid Kudus ya. Nah, ini ada percampuran antara Hindu dengan Islam. Tetapi pada waktu itu sudah zamannya Islam, tetapi tidak meninggalkan unsur Hindunya, ada cirinya di situ ya, bisa terlihat ada seperti kayak candi begitu ya. Kemudian yang ketiga, asimilasi. Asimilasi adalah bertemunya dua kebudayaan ya, kebudayaan asli kemudian ada kebudayaan baru bertemu, kemudian menghasilkan budaya baru ya, memunculkan budaya baru. Nah, ini bisa dilihat dengan adanya perkawinan. Misalnya ada perkawinan antara suku Banjar dengan suku Batak. Terjadilah percampuran, kemudian anaknya nantinya dia memunculkan budaya baru. Dari segi yang pertama, dari segi bahasa, dia tidak menggunakan bahasa Banjar, tidak menggunakan bahasa Batak, tetapi menggunakan bahasa Indonesia. Artinya muncullah kebudayaan baru ya, itu asimilasi. Kemudian ada invasi. Invasi itu adalah proses masuknya suatu kebudayaan dengan cara kekerasan, biasanya melalui perang ya, negara yang berkuasa yang nantinya menerapkan budayanya pada negara yang dikuasai. Kemudian penetrasi. Penetrasi adalah proses masuknya kebudayaan ya, dari budaya satu ke kebudayaan yang lain. Kemudian yang terakhir adalah milenarisme. Milenarisme ini adalah munculnya seorang tokoh yang dianggap mampu melakukan suatu perubahan. Misalnya tokoh agama begitu ya. Nah, dengan adanya tokoh ini dianggap nantinya akhirnya terjadilah perubahan sosial budaya. Setelah ini Ibu ada tugas untuk kalian dikerjakan di rumah, tapi setelah pesan-pesan berikut. Oke, Ibu akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tadi tentang faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal terbagi menjadi 3. Yang pertama, bertambah dan berkurangnya penduduk. Kemudian yang kedua adalah penemuan baru. Kemudian yang ketiga adalah konflik. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar masyarakat, terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah perubahan lingkungan alam, kemudian yang kedua terjadinya pemberontakan atau revolusi, kemudian yang ketiga peperangan, kemudian yang keempat adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Ibu pada akhir pelajaran ini akan memberikan tugas kepada kalian,
Yang pertama, siswa membuat rangkuman materi tentang faktor penyebab perubahan sosial. Kemudian yang kedua, kalian nantinya menuliskan ya faktor penyebab perubahan sosial budaya yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Kemudian tuliskan alasannya. Nanti tugas ini bisa kalian kumpulkan atau didiskusikan bisa melalui WhatsApp atau media daring lainnya sesuai arahan dari guru masing-masing di sekolah kalian. Sebelum mengakhiri, Ibu ingatkan kembali disiplin protokol kesehatan. Yang pertama ya, mencuci tangan dengan sabun menggunakan air yang mengalir. Kemudian yang kedua, memakai masker apabila keluar rumah. Kemudian yang ketiga, menjaga jarak aman minimal 1 meter. Kemudian yang keempat, hindari kerumunan. Nah, itu saja pembahasan dari Ibu. Semoga kalian bisa mengerti dan bisa kalian pahami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri dengan ucapan selamat siang, salam sehat, tetap semangat untuk belajar di rumah.